jantung pegunungan Papua, tepatnya Kabupaten Jayawijaya, terhampar sebuah ironi. Tanah yang subur, namun tantangan ketahanan pangan begitu nyata. Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Nasional menempatkan Jayawijaya di salah satu posisi terbawah. Ketergantungan tinggi pada pasokan dari luar, terbatasnya teknologi, dan lemahnya kelembagaan menjadi 3 masalah utama yang melingkupi masyarakat. Penelitian ini hadir bukan sekadar untuk memotret masalah, tapi untuk mencari jalan keluar. Sebuah strategi yang lahir dari denyut nadi komunitas itu sendiri. Perjalanan kami menyusuri 4 kampung unik, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Yang pertama, Kampung Megapura, di mana petani tangguh bertani di sawah tak ada hujan. Produktivitas mereka berkisar 12 hingga 15 ton per hektar, namun sangat bergantung pada kemurahan alam karena irigasi yang terbatas. Lalu, kami tiba di Kampung Piramid, sebuah potret kekuasaan dari komunitas, dengan 2 kelompok tani yang aktif dan semangat gotong royong yang membara. Produktivitas di sini melonjak hingga 20 ton per hektar dalam satu masa panen. Ini merupakan bukti nyata bahwa modal sosial adalah kunci. Selanjutnya di Kampung Tulem, kami menemukan inovasi. Dengan lahan yang lebih kecil, mereka tidak menyerah. Diversifikasi pangan menjadi jawaban. Selain padi, mereka menanam umbi-umbian dan juga sayuran, membangun ketahanan pangan dari pekarangan mereka sendiri. Terakhir, Kampung Wauma. Lokasinya strategis, dekat dengan pasar di Wamena. Namun, produktivitasnya justru paling rendah. Hanya 3,5 hingga 4 ton per hektar. Lagi-lagi, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan irigasi yang menjadi kendala utama. Dengan begitu banyak faktor, yakni ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, strategi mana yang harus didahulukan? Untuk menjawabnya, kami menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Kami melibatkan 15 ahli, mulai dari tokoh adat, ketua kelompok tani, pemerintah daerah, hingga akademisi. Mereka diminta untuk menimbang 4 alternatif strategi, yakni optimalisasi lahan, diversifikasi pangan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan distribusi komunitas. Hasilnya sangat jelas, para ahli sepakat bahwa faktor ekonomi, yakni peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, adalah prioritas tertinggi, dengan bobot mencapai 63%. Analisis AHP memberikan kami sebuah peta jalan yang terukur. Strategi dengan prioritas tertinggi, dengan bobot hampir 50%, adalah optimalisasi lahan. Ini adalah fondasinya, yakni memperbaiki irigasi dan menerapkan teknologi tepat guna untuk memaksimalkan lahan yang sudah ada. Prioritas kedua adalah diversifikasi pangan, meniru kearifan lokal dari Kampung Tulem untuk memperkaya sumber gizi dan mengurangi resiko gagal panen. Ketiga, memperkuat distribusi berbasis komunitas untuk memastikan hasil panen dinikmati secara merata. Dan, sebagai pilar jangka panjang, penguatan kelembagaan tani menjadi kunci keberlanjutan. Rekomendasi dari kami bertahap. Untuk 1 tahun pertama, fokus pada perbaikan irigasi. 3 tahun berikutnya, menggalakkan diversifikasi pangan, dan dalam 5 tahun selanjutnya, mewujudkan kelembagaan tani yang mandiri dan kuat. Ketahanan pangan di Jayawijaya bukanlah sebuah mimpi. Jawabannya ada di tanah mereka, di dalam semangat gotong royong dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, kedaulatan pangan berbasis komunitas di jantung Papua bukan hanya sebuah kemungkinan, tapi sedang dalam perjalanan untuk terwujud.